in a really beautiful way. It's like, Q, I love you. Now let me play you some beautiful music. You know, so there's this feeling like they're gonna do whatever they want and assert their own will and not worry about how it's being understood or whatever. Yet the wonderful thing about that is that it speaks to people. Oke teman-teman, kali ini kita berada di pos satpam keamanan yang ada di SMK Mulibat nih. Nah, yuk ikut aku. Nah, oke teman-teman, kali ini kita bersama Pak siapa Pak? Boleh perkenalan dulu? Oh, nama Abu Naim. Nah, Pak Abu Naim. Oke Pak, pertanyaan saya, kira-kira Bapak pusing atau terlalu gimana ya? Tertekan nggak mengatur siswa-siswa yang ada di SMK Mulibat ini? Oh, tidak. Kita terbiasa dan terlatih untuk menghadapi hal seperti itu. Sudah seperti profesi sudah siap itu. Nah, kira-kira Bapak udah bekerja di sini selama beberapa tahun sih? Alhamdulillah, Pak Abu di sini sudah hampir 12 tahun begitu. Wih, sangar banget ya guys ya. Pertanyaan terakhir ya Pak ya. Kira-kira perbedaan dari murid zaman ke zaman, menurut Bapak ada perbedaan nggak dari segi signifikannya? Ada itu stylenya. Kalau zaman dahulu tuh cenderung garang ala premanan, sekarang ala romantis sekarang itu. Ganteng-ganteng dan romantis begitu hari ini. Walah Pak, ngeri banget ya ternyata ya anak zaman dulu guys. Yes. Oke teman-teman, segitu saja ya, sekian. Terima kasih ya Pak ya. Ya, sama-sama. Ya, Selamat datang di BSM. Ada yang bisa saya bantu? Saya mau nabung, Kak. Ya, silakan tunggu di situ. Antrian nomor 1. Baik, ada yang bisa saya bantu? Saya mau bikin tabungan, Kak. Silakan ini diisi dulu. Baik, ini buku tabungannya. Silakan menuju ke teller 1. Baik. Ada yang bisa saya bantu? Saya mau nabung, Kak. Oh iya. Uang di BSM. Iya Kak, ada yang bisa saya bantu? Sebenarnya jurusan LPS itu apa sih? LPS adalah layanan perbankan syariah. Oh gitu ya Kak. Terus materi apa aja sih yang didapatin ketika masuk LPS? Materi yang kita dapat di jurusan LPS yaitu dasar AKL dan memahami jenis-jenis perusahaan dan bentuk laporan keuangan. Cukup menarik. Terus apa sih Kak keunggulan dari LPS ini? Jurusan LPS mempunyai keunggulan bisa membekali murid dengan hard skill dan soft skill dalam akuntansi perbankan syariah. Baik juga ya Kak keunggulannya. Terus fasilitas apa aja sih yang ada di jurusan LPS? Fasilitas di LPS yaitu Bank Syariah Mulibat atau bisa disebut BSM yang bekerja sama dengan BTM Babat. Jurusan LPS bisa melayani seluruh warga sekolah menabung dan mengambil uang di BSM. Ya udah ya Kak, makasih. Oh iya Kak, makasih ya. Bener nggak ya ini ruangannya? Tapi mana ya pintunya? Oh alah, ini tuh pintunya. Ketuk nggak ya? Aduh bang, sorry bang. Ya udah nggak apa-apa. Sini gini bang, saya kesini mau minta desain rumah untuk kedua orang tua saya. Oh boleh, silakan masuk.
Jadi mau minta desain kayak gimana? Yang semisalnya kecil tapi minimalis gimana sih? Oke, saya buatin. Bang, boleh nanya-nanya nggak seputar DPIB? Oh, boleh. Mau nanya apa? Apa sih jurusan DPIB itu? DPIB adalah sebuah program keahlian di sekolah menengah kejurusan yang membekali siswa-siswinya dengan ilmu perancangan merencanakan dalam proyek pembangunan. Oh begitu ya Bang. Apa aja sih materi yang bisa didapat apabila masuk jurusan DPIB? Materi yang dapat didapat dari jurusan DPIB ada beberapa, yaitu menggambar desain, mengukur tanah, sama perangkat lunak. Wah keren sekali ya Bang. Apa aja sih keunggulan yang bisa didapat apabila masuk jurusan DPIB? Yang kita dapat keunggulannya itu kita bisa menggambar dengan 3 dimensi, kita bisa mengukur luas tanah, sama kita bisa merancang untuk proyek-proyek, atau kita bisa membangun sketsa rumah dan lain-lainnya. Wah menarik sekali ya Bang. Fasilitas apa aja sih yang bisa didapat apabila memasuki jurusan DPIB? Wah, banyak. Mari saya tunjukkan fasilitas apa aja yang kita dapat. Di sini ada beberapa komputer yang digunakan untuk kita mendesain. Ini ada komputer, mouse, sama PC di bawah. Dan di bagian sini kita bisa melihat proker-proker dari teman-teman kita yang sudah dibuat, dan di bawah ini ada helm buat proyek sama gambar-gambar alumni-alumni yang sudah kerja di PT-PT besar. Wah ternyata banyak sekali ya Bang fasilitas yang bisa didapat apabila memasuki jurusan DPIB. Banyak dong. Di sini tuh jamin kita itu tidak akan kepanasan karena sudah ada fasilitas-fasilitas untuk pendinginnya, sama monitor itu, jadi sudah dijamin di sini nyaman. Wah terima kasih ya Bang. Jangan lupa desainnya nanti dikirimkan ke WA saya saja. Wah gampang itu mah, nanti saya kirim. Baik teman-teman, kali ini kita berada di salah satu jurusan yang ada di SMK Muhammadiyah 5 Babat, yaitu Teknik Komputer dan Jaringan. Nah, kali ini kita sudah berada di depan labnya nih. Yuk kita masuk yuk. Halo Bang, boleh nanya nggak? Boleh Bang. Bentar Bang. Sama dia aja Bang. Ya udah deh, boleh. Kira-kira fasilitas apa saja sih yang ada di jurusan Teknik Komputer Jaringan yang ada di Muhlibat ini? Di SMK Muhammadiyah 5 Babat, di jurusan TKJ memiliki 4 lab, yaitu Aksio, Samsung, Informatika, dan FO. Salah satunya kita ada di lab Aksio. Nah, ini fasilitasnya itu ada komputer, keyboard, dan lain sebagainya. Dan ruangan ber-AC tentunya. Oke. Kira-kira materi apa saja sih yang diajarkan di jurusan Teknik Komputer Jaringan yang ada di Muhlibat ini? Materi yang kita dapat dari jurusan TKJ yaitu merawat dan merakit komputer, dasar-dasar komputer, dan sistem operasi seperti Windows dan lain sebagainya. Menarik. Dan kira-kira apa saja sih keunggulan yang ada di jurusan Teknik Komputer Jaringan yang ada di Muhlibat ini? Bisa sebutin nggak apa aja? Tentu saja bisa dong. Di jurusan TKJ memiliki keunggulan. Di antaranya adalah menguasai teknik informasi, memiliki keterampilan teknis, dan peluang kerja luas, dan masih banyak lainnya. Mungkin itu aja sih yang bisa saya sebutin. Wah, ternyata banyak juga ya keunggulan yang ada di sini. Ya udah deh. Terima kasih banyak ya. Halo teman-teman, kali ini kita sudah berada di tempat prakteknya jurusan TPM. Yuk masuk. Oke teman-teman, kali ini bersama siapa? Arel. Fanli. Oke mas, saya boleh tanya nggak seputar jurusan TPM? Wah boleh.
Oke Mas, pertanyaan pertama ya. Apa sih jurusan TPM itu? Jurusan TPM adalah jurusan di bidang permesinan atau di bidang industri. Wah, menarik sekali ya. Aduh, pindah ya Mas, berisik banget di sini. Lanjut pertanyaan kedua ya. Apa sih materi yang didapat di jurusan TPM ini? Materi yang didapatkan di jurusan TPM adalah belajar kode program, CNC, pengelasan, pembubutan, dan fresh, dan lain-lain. Wah, menarik sekali ya. Oke, lanjut pertanyaan selanjutnya. Keunggulan apa sih yang ada di jurusan TPM ini? Keunggulan di TPM adalah lulusan dari SMK bisa membuat usaha sendiri dan bisa bekerja di perusahaan besar. Baik, mari kita ke pertanyaan terakhir. Apa saja sih fasilitas yang ada di bengkel TPM ini? Banyak, inilah salah satu contohnya yang dinamakan mesin CNC. Gunaannya untuk membuat gantungan kunci dan spare part mobil. Oke, kira-kira ada lagi nggak alat-alat yang ada di bengkel TPM ini? Ada kok, mari ikut saya. Contohnya alat ini yang dinamakan mesin fresh. Ini kegunaannya untuk membuat roda gigi. Kira-kira ada lagi nggak? Ada banyak, tapi contohnya ada di bengkel 1, seperti mesin bubut. Terima kasih ya Mas. Sama-sama. Halo teman-teman, sekarang saya sudah berada di depan lab farmasi 1 SMK Muhammadiyah 5 Babat. Yuk kita masuk. Kok nggak ada orangnya sih? Ngapain kak? Kebetulan banget nih kak, kakak dari jurusan farmasi ya? Iya nih. Boleh nggak kak kalau cek lab farmasi satunya? Wah, kalau itu boleh banget. Yuk. Wih, bagus banget ya kak. Iya dong. Oh iya kak, farmasi itu apa sih? Farmasi itu ilmu dan profesi yang berfokus pada obat-obatan. Oh, jadi gitu ya. Wih, itu apa kak? Oh, ini mereka lagi bikin puyer. Mereka berus obat-obatan sampai halus dan homogen. Wih. Oh iya, katanya farmasi ini juga buat skincare ya kak? Oh, tentu banget. Bisa dong, kita bisa bikin krim, bikin salep, dan yang lainnya. Terus materi apa aja sih kak kira-kira yang didapat kalau kita masuk farmasi itu? Materi yang bisa kita dapat sangat beragam, termasuk seperti dasar-dasar farmasi yang masuk ke dalam ilmu resep, dosis, dan penggolongan obat, farmakologi, teknik farmasi, serta aspek hukum dan manajemen. Wih, banyak juga ya kak ternyata. Iya dong. Wah, oh ya kak, keunggulan-keunggulan apa aja sih kak yang terdapat dalam jurusan farmasi ini? Keunggulan. Persiapan yang terfokus pada keterampilan dan praktis, serta juga prospek kerjanya juga luas loh, seperti di rumah sakit, apotek, klinik kecantikan, serta bisa membuka usaha sendiri. Wah, ternyata banyak juga ya kak keunggulan-keunggulan dari jurusan farmasi ini. Wah, tentu saja dong. Oh iya kak, kira-kira fasilitas apa aja sih kak yang didapat kalau masuk jurusan ini? Di sebelah barat, ini ada peracikan obat, seperti klitrometon, dan di sebelah sana, itu ada tablet-tablet seperti amoxilin, aminopilin, serta pil-pil lainnya. Dan di sebelah sini ada rak buku yang dibuat untuk anak-anak untuk bisa belajar seperti farmakope, farmakosini, dan lain-lain. Dan ISO volume 53 tahun 2021. Wih, banyak juga ya kak. Kira-kira ada fasilitas lainnya gak kak? Jurusan farmasi memiliki beberapa lab. Lab 1 dan 2 untuk meracik obat, dan lab 3 untuk produksi jamu. Wah, menarik juga nih kak. Boleh gak kak ditunjukin lab selain lab ini? Boleh dong, let's go. Dan ini lab farmasi lainnya, yaitu lab jamu. Wah, ternyata bagus juga ya. Kira-kira fasilitas apa aja sih yang ada di sini? Wah, ada beberapa sih kak. Contohnya di bagian sana, ada laboratorium simulasi apotek. Dan di bagian sana terdapat rak toples yang berisi Simplicia. Wah, ternyata banyak juga ya kak fasilitas-fasilitas yang terdapat dalam jurusan farmasi ini. Iya, tentu saja lengkap banget dong. Nah, kalau gitu terima kasih ya kak karena sudah mau saya wawancarai. Sama-sama, makasih kembali. Is the loneliest number that you'll ever do.
Coba pelan-pelan ngomongnya. Jadi saya kesini mau revisi. Terlalu pelan. Coba biasa aja. Saya ini mau revisi, Mas. Kok gak peka banget sih? Oh alah, revisi tak? Baik. Bentar saya revisi. Mas, ini minta tolong di backup ya? Oh, iya, Ya kenapa sih? biasa. Minta revisi sambil marah-marah. Dek, ikut kakak yuk. Ini masih lama. Kamu kenapa sih, Dek, kok marah-marah? Saya dari kemarin tuh minta desain, tapi beda mulu desainnya. Mungkin masnya lagi banyak job, makanya nggak fokus. Ya udah deh, nggak apa-apa. Ngomong-ngomong, boleh nanya nggak soal DKV? Boleh banget kok, Dek. Jadi DKV itu apa sih, Kak? Jadi, DKV itu jurusan yang mempelajari tentang cara menyampaikan pesan melalui media visual. Kayak grafis, ilustrasi, animasi, video gitu. Oh alah, jadi gitu ya. Materi apa aja sih, Kak, yang diajarkan di DKV? Materi di DKV itu ada banyak. Ada desain grafis, ada fotografi, videografi, live streaming juga ada. Keunggulan apa aja sih, Kak, yang didapatkan di jurusan DKV? Keunggulan di DKV itu yang pertama, peluang kerjanya tuh tinggi. Yang kedua tuh, kita tuh bisa jadi orang yang kreatif, terus komunikasinya juga lancar. Yang ketiga itu bisa bekerja secara mandiri, tim juga bisa. Fasilitas apa aja sih, Kak, yang ada di jurusan DKV itu? Fasilitas di DKV tuh banyak banget, ada kamera, itu berbagai macam merek, ada Canon, ada Sony, terus ada peralatan percetakan, ada PC, mesin CNC juga ada, terus peralatan videografer, fotografer juga ada. Pokoknya banyak banget. Oh, jadi gitu ya, Kak. Makasih ya. Ya, sama-sama. Oke teman-teman, kali ini kita sudah berada di depan bengkel TSM di SMK Muhammadiyah 5 Mbak. Mari ikut saya. Kalau boleh tahu fasilitas apa sih yang ada di bengkel TSM? Pastinya sudah tersedia sepeda motor, kunci-kunci, sudah tersedia ruangannya sangat bersih. Di sini sudah terlengkapi. Insya Allah tahun depan akan diresmikan oleh bengkel Ahas Motor. Oke, terima kasih. Kalau boleh tahu materi apa aja sih yang diajarkan di bengkel TSM ini? Ya seperti dasar-dasar kunci, alat ukur, atau benda-benda komponen seperti karburator tentunya ya, sama mesin, piston gitu. Pasti pentingnya ada kunci-kunci ya. Pasti harus tahu kunci-kunci, dasar-dasar kunci itu. Oke, sekian terima kasih. Apa aja sih keunggulan di jurusan TSM ini? Prospek kerja yang luas di bidang otomotif, bengkel, service center, pulang menjadi wirausaha dengan membuka bengkel sendiri. Oke, terima kasih. Wow. Bang, boleh nanya seputar jurusan TKR gak? Silakan. Mari ikut saya ke luar aja, Bang. Ya. Di TKR ini ada fasilitas apa aja sih, Bang? Di seluruh TKR ada 2 unit mobil buat ekstra nyetir, sama ada beberapa unit mesin buat praktek harian, sama kunci-kunci yang buat bongkar-bongkar itu. Dan itu semuanya kira-kira ada 150 kunci lah. Berarti cukup banyak ya Bang fasilitasnya? Cukup banyak buat semua jurusan TKR lah.
Materi apa aja sih Bang yang diajarin di jurusan TKR ini? Untuk saat ini yang kelas 11, khususnya seperti saya, kelas 11, hari ini sudah mempraktekkan overhaul mesin sama menghidupkan. Dari mulai membongkar sampai memasang lalu dihidupkan. Oke Bang, ini pertanyaan terakhir. Keunggulan apa sih yang didapatkan ketika masuk jurusan TKR itu? Keunggulannya kita bisa mengerti kerusakan, lalu memperbaiki, dan alhamdulillah kakak kelas kami kemarin ada yang 2 anak ke Jepang kerjasama dengan perusahaan Mitsubishi kalau tidak salah. Dan sekarang kita juga sedang menjalin kerjasama dengan Daihatsu. Ya. Wah, banyak juga ya Bang keunggulan yang didapatkan dari jurusan TKR ini. Ya. Mas, tolong dong Mas. Ini bannya lepas pick up-nya. Ayo. Ya dong. Sudah. Oh, makasih ya Kak. Ya, sama-sama. Wah, banyak juga ya Bang fasilitas dan keunggulan yang didapatkan dari TKR ini. Ya, memang dari TKR semuanya harus melengkapi alat-alat untuk menunjang praktek keseharian kita. Wah, makasih ya Bang udah mau diwawancarai. Ya, sama. Duh, kok dikunci sih? Boleh nanya nggak Kak? Boleh Kak. Ya udah yuk. Oke, jadi yang pertanyaan pertama, fasilitas-fasilitas apa sih yang ada di lab AKC? Di lab AKC ada beberapa fasilitas seperti manekin dan pentom. Lalu ada beberapa peralatan medis lainnya seperti stetoskop, tensimeter, oximeter, termometer. Wah, ternyata banyak banget ya fasilitas-fasilitas yang ada di lab AKC. Wah, tentu saja dong. Kita lanjut pertanyaan kedua ya. Kira-kira materi apa saja sih yang didapat kalau masuk jurusan AKC? Materinya terdapat dasar-dasar keperawatan, anatomi dan fisiologi manusia, dan farmakologi, serta penunjangan asuhan keperawatan. Wah, banyak juga ya materinya. Oke, kita lanjut pertanyaan ketiga ya. Apa aja sih keunggulan-keunggulan yang didapat dari jurusan AKC SMK Muhammadiyah 5 Babat? Keunggulan dari jurusan ini adalah kita dapat mempunyai kemampuan bekerja yang lebih baik dari dalam dan luar negeri, serta kita dapat membentuk kriteria sosial seperti kedisiplinan dan kepedulian. Oke, banyak juga ya keunggulannya. Terima kasih ya sudah mau kita wawancarai. Iya, sama-sama. Kak, sebenarnya LPS itu apa sih? Ada kan Ali? Kira-kira fasilitas apa saja yang ada di jurusan teknik komputer jaringan yang ada di SMK 5 Muhammadiyah? Dan perawatan dan Ini ya? Baik. Coba ulang. Halo teman-teman, sekarang saya sudah berada di depan. Wah, tentu saja di sebelah barat ini ada peracikan obat.
Kali ini kita sudah berada di depan bengkel TSM di SMK Muhammadiyah 5 Babat. Ayo ikut ke saya.